Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reski Pratama Gonggalang dengan nomor NIM 222420116. Kali ini saya akan membuat tugas UTS dari MK pemrograman mobile, yaitu UTS-nya membuat halaman login page di aplikasi Flutter. Nanti di aplikasi Flutter itu terdapat login page serta ada registrasinya. Oke, langsung saja kita akan membuatnya. Pertama kita akan membuat dulu eh, ber- eh, filenya. Kita pergi ke Visual Studio Code. Oke, lalu sini kita cari terminal. Kita tunggu. Sini kita buat Flutter create file app 201. Oke, langsung saja kita akan buat dulu. Nah, di sini aplikasi filenya sudah dibuat. Sudah kita akan masuk saja ke filenya. Kita buat folder. Share di Windows, tadi di user, lalu di ASCII. Nah, yang ini ya, myipp 224.0.1.6. Kita select folder. Oke. Nah, aplikasi filternya sudah dibuat. Lalu di sini kita akan pergi ke Minder. Kita hapus dulu. Ini dia. Nah, di sini saya akan membuat dulu codingannya, lalu saya akan jelaskan di akhir video. Langsung saja kita akan buat. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya. Coba kita run dulu ya, kalau tidak error. Terminal, run dulu. Oke, kedua di Chrome saja. Kita cek di Chrome. Nah, oke, di sini saya sudah membuatnya. Kita perkecil saja dulu agar bisa menjelaskannya. Di sini kita perkecil saja. Oke, ini juga
Jadi sebentar ya, saya atur dulu biar bisa dijelaskan. Nah, right, oke. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya yang di sebelah kiri. Lalu di sini adalah di sebelah kanan ini adalah aplikasi saya yang sudah dijalankan. Oke, pertama sini saya akan jelaskan dulu codingan ini. Jadi program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan for-group footer. Yaitu aplikasi ini memiliki dua halaman utama, yaitu ada halaman login, lalu ada halaman registernya. Tujuan aplikasi ini adalah untuk menampilkan form login dan registrasi sederhana menggunakan widget footer seperti text file, button, icon, dan navigasi. Oke, di sini pertama adalah fungsi main. Yang ini void main. Di sini terdapat juga run app my app 224.6. Nah, fungsi main ini adalah untuk menjalankan saat aplikasi dibuka. Lalu ada run app. Run app ini digunakan untuk menjalankan aplikasi footer. Lalu untuk ini MyApp2406 ini adalah kelas utama aplikasi ini. Oke. Lalu di sini ada kelas MyApp242016. Nah, di kelas saya memakai stateless widget, yaitu kelas ini menggunakan stateless widget digunakan karena tampilan untuk aplikasi tidak akan berubah. Nah, di sini juga terdapat material app, return material app yang ini. Nah, di sini ada debug show checked mode benar atau false home login page. Nah, saya akan jelaskan debug show check mode benar ini adalah digunakan untuk menghilangkan tulisan debug. Nah, jadi fungsinya itu menghilangkan bug-bug yang ada di aplikasi ini. Lalu ada home login page. Nah, di home login page ini berarti halaman pertama yang tampil adalah halaman login. Seperti yang ini. Jadi ketika aplikasi dibuka, halaman pertama yang muncul adalah login page. Oke, nah kita akan masuk ke halaman login page-nya. Di kelas login page extension sini terdapat di aplikasinya terdapat ada icon login, lalu ada text login, lalu ada text file username yang ini, lalu ada text file password, lalu ada tombol login, lalu ada tombol menuju register. Nah, di text editing controllernya yang ini, penjelasannya adalah controller ini digunakan untuk mengambil data di input pada pengguna. Yang ini ya. Program ini memiliki controller seperti username dengan password. Jadi guna dari text control editing control ini adalah mengontrol username yang ini. Jadi ketika kita menekan ini akan masuk server, akan login seperti yang sudah tertera. Nah, di tampilan login page ini, di tampilan login page yaitu ada icon titik person, saya memakai size 100, lalu warnanya warna biru. Yang ini ya, size put, yaitu target person ini menampilkan icon orang. Yang ini, lalu size 100 ini mengukur login page-nya. Yang ini ya. Lalu ada color, saya memakai warna biru. Lalu ada widget text login. Widget text login ini adalah untuk menampilkan tulisan login pada halaman utama. Jadi di sini saya memakai size 100 saja. Font size jadi 30. Lalu di sini ada text file username. Kita masuk ke username. Dan ini di sini text file control name ada username, decoration input decoration, lalu ada label, text username, di decoration-nya itu ada label text, border, baru ada prefix icon. Saya akan jelaskan dulu untuk penggunaan text filenya. Controller username digunakan untuk input username, lalu controller menghubungkan text file dengan controller. Pada bagian dekorasi di sini terdapat label text, yaitu memberi nama pada file, lalu ada outline input border,
Nah, outline input border ini adalah membuat garis kotak. Jadi ketika kita membuat outline input border akan menampilkan kotak di sini, ya, yang kotak ini ya. Lalu di sini ada text file password. Text file password ini sama juga seperti text file username, menggunakan control password controller agar text filenya bisa dikontrol. Lalu ada obscure text true. Guna guna obscure text ini adalah untuk menghilangkan atau passwordnya disembunyikan menggunakan tanda bintang agar lebih aman. Jadi ketika kita memasukkan passwordnya akan menampilkan bintang. Hanya kita tahu pasnya. Oke, kita akan lanjut di tombol login. Nah, yang ini elevator button on press apa adalah tombol yang digunakan untuk menjalankan akses saat ketikkan. Nah, di sini ada seven message of contextual snackbar, yaitu snackbar. Ya, program akan menampilkan pesan login berhasil. Jadi ketika kita sudah mengisi user dan password, kalau kita akan login, sini akan muncul login berhasilnya. Oke. Kita akan contoh ya di sini. Contoh di sini kita ketik Raski Pratama. Terus ini ada passwordnya. Nah, sini saya sudah memasukkannya. Seperti yang saya bilang tadi, di password tidak akan menampilkan kata-kata atau size dari ini. Karena kita memakai bintang, supaya password kita tidak akan terlihat. Oke, kita akan coba login. Ketika akan login, akan menampilkan login berhasil. Jadi aplikasi sudah menampilkan. Jadi ketika kita sudah membuatnya, coba kita tekan lagi login. Nah, login berhasil. Jadi aplikasi sudah dijalankan. Login berhasil. Lalu kita akan masuk ke registernya. Nah, di sini yang kita lihat di sini registernya berwarna biru. Jadi artinya ketika kita menekan register yang ini, halaman page-nya akan menampilkan register. Oke, kita tekan saja. Nah, di sini kita masuk ke halaman kedua, yaitu halaman register. Saya akan jelaskan di halaman register ini dia. Sama seperti sebelumnya, sama seperti halaman login, register ini mempunyai kelas register stainless widget, yaitu halaman ini berisi username, email, password, lalu tombol register. Oke, yang ini. Nah, sebentar ya, username, password, right? Yang ini ya, text file editing, username, email, lalu ada password. Lalu di sini ada tombol register juga. Nah, di sini kita lihat di sini di app bar ini title text register, jadi background bar gitu. Jadi menampilkan judul register ini ya, judul register di bagian atas aplikasi. Jadi sekali. Lalu ada seperti contoh ini padding, dollar. Kita masuk ke pertama dulu, yaitu text file dari username-nya. Di sini ada tulis text file controller username, itu digunakan untuk menginput pengguna menggunakan input email pengguna, lalu tombol register. Sama seperti sebelumnya, seperti login, sini kita memakai controller username controller, jadi di kursinya itu ada label text username, lalu ada border, outline,
input border yang seperti kotak ini, lalu ada email juga sama memakai email controller, input decoration menjadi kotak juga, lalu ada iconnya, lalu sama seperti juga password, password kontrolnya row. Nah, jadi ketika kita menekan password di sini akan menampilkan bintang. Kita juga memakai iconnya, lalu ada kotak dari outline input bordernya. Kita coba saja ya, agar tidak lama videonya. Sini kita masukkan nama baru. Misalnya contoh, ayo kita isi password. Nah, harusnya di sini ketika menekan register, sini akan muncul register hasil. Oke, terus kita menekannya, kita tekan. Nah, register berhasil. Jadi aplikasi ini sudah menjalankan registernya. Itulah hasil dari UTS saya membuat halaman login page serta register. Login page-nya berhasil, lalu juga registernya berhasil. Oke, itu saja hasil dari video yang saya buat ini. Eh, Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.